Eureka Lovers, ketemu lagi di sini. Ada lagi, weekend lagi, kita lagi yang bertemu dengan kamu. Hari ini itu kita lagi cerah ceria, jadi bawanya semuanya meriah. Mana nih dua perempuan temen gue yang suka bikin kehidupan gue lebih meriah lagi? Era, Mirna. Ayo, Tamir. Gimana? Ada apa? Ada kabar apa hari ini? Gue sih sebenarnya hari ini menutupi kegembiraan gue dengan menutupi segala sesuatu dengan berusaha untuk gembira. Tapi baju kita matching. Baju kita matching loh, Yud. Kita matching. Iya benar. Iya, merah sih, muka merah rasanya. Era warna putih ya, lumayan lah ya. Jadi agak-agak nuansa kalem hari ini. Indonesia dong, bendera. Sofa gue merah, jadi Indonesia ya. Ini dalam rangka menyambut 17 Agustus. Oh, Era dulu waktu SMA anak paskibra. Oh iya benar. Terkenal dengan suara yang lantang. Oh iya memang. Gue tuh dulu kalau dengar Era kalau udah ngomong dari baru depan pagar ya, gue kan ruangan kita kan agak jauh dari pagar ya Mir ya. Tapi kalau dengar suara Era tuh kayak baru masuk sekolah tuh kayak Era udah datang tuh Era. Padahal dia masih di kosannya, tahu nggak? Kosannya di depan sekolah. Oh kalau gue kira rambutnya dia duluan yang nyampe, karena rambutnya panjang. Oh iya bener. Rambutnya nyampe duluan, orangnya belakangan. Lu kira gue kuntilanak. Aduh, hari ini kita punya teman ngobrol juga nih di Eureka Woman edisi 3 Women 3 Stories ya. Eureka Lovers, kita dengerin pasangan nih. Kita lagi pengen ngobrol sama pasangan yang kelihatannya ya ini inspiring banget dan mereka ini kompak banget. Menurut lo kompak nggak sih Mir? Iya, kalau dilihat di Instagramnya ya, kayaknya kompak dan mesra selalu loh. Heran deh. Kok heran apa iri? Ini kenapa ya heran? jadi pengen. Ini pertama kali ini ya kita pasutri ya. Iya, pertama kali ini. Kemarin jadi pasangannya beda-beda gitu kan. Ada yang ada yang ibu sama anak. Yang ini pasutri, wah gila nggak tuh? Pasutri yang super mesra. Kita panggilkan. Kita ajak bergabung ya, Caca sama Derry. Yeay. Caca, Derry. Aduh, langsung kiri nih. Penampilan awalnya udah kompak ya. Kita lihat 30 menit ke depan ini ya. Era jangan ngiri ya, Ra. Era jangan ngiri ya. Yang ngiri lu kali kagak bisa kompakan. Mir kalau misalnya Caca sama Derry rada mesra-mesraan lu ngadep tembok aja ya Mir, ngadep tembok. Enggak kok, kita bisa menjaga perasaan yang lain gitu. Gimana nih? Kalian tuh selalu memang terlihat sebagai pasangan yang benar-benar kompak ya. Tadi Mirna bilang kan di media sosial juga selalu terlihat mesra gitu kan. Boleh nggak diceritain di sini sama Eureka Lovers yang, aduh ini kan ceritanya pasangan millennials nih ya, yang patut kita dengarkan sharingnya gitu ya. Ceritain dong guys. Kalian bisa kelihatan selalu kompak satu sama lain, kayak TikTokan bareng aja tuh bisa kompak gitu ya. pastinya dalam mengasuh anak juga pastinya kalian juga kompak dong, ya enggak? Tapi ada nggak sih sebenarnya ribut-ributnya jadi penasaran? Ya, lo kompak terus guys gitu loh. Ini yang mau jawab yang istri atau yang suami? Istri dulu. Suami aja. Suami jujur soalnya. Sorry ya, Caca sama Derry ini udah ketahuan banget nih hostnya nggak kompak, taunya beda. Yang penting ini aja tamu kita aja yang kompak, ayo tamunya kompakan dulu, mau siapa dulu yang jawab? Ya sweet aja lah, sweet. Dia udah bilang tadi, I think kamu aja deh. Iya, kan always ladies first kan. Ya, oke. So sweet. Wow. Jadi sebenarnya kalau dibilang kompak, ya kita tuh emang dari pacaran, soalnya kita tuh kayak mesranya tuh mesra gimana ya, bukan mesra yang kayak pacaran yang kemana-mana selalu gandengan tangan yang gimana-gimana segala macam. Jadi kita tuh kalau teman-teman kita bilang, kita berdua tuh gak lengkap kalau ada Caca nggak ada Derry nggak ada Caca. Jadi emang dari dulu tuh kayak kita tuh
aku ngerasa kita tuh selalu ngelengkapin satu sama lain gitu loh. Jadi ya udah gitu deh. Jadi kayak kita tuh lebih kayak ke sahabat sebenarnya dari dulu. Gitu. Terus soulmate banget ya. nah, Alhamdulillah begitu kayak gitu. Soalnya karena basically kalau aku emang anaknya manis, maksudnya anaknya tuh cerewet-cerewet tapi romantis gitu loh, maksudnya sweet. Kalau dia tuh cuek sebenarnya. Dia tuh anaknya cuek banget, kelihatannya Terus aja kok bisa itu sih bisa masuk, kan satu cuek satu romantis, itu kasihan yang romantis nggak sih? nah, itu dia patah hati terus kan ya romantis. Iya. jadi yang si cuek ini dipaksa gimana caranya untuk ayo dong kamu tuh harus bisa dong kayak gitu. Nggak sih, tapi sebenarnya lebih apa-apa kita komunikasiin sih. Dan aku kan emang anaknya si Gemini belak-belakan banget kan. Jadi aku tuh kalau ada apa-apa aku selalu komunikasiin ke dia gitu. Dan dia si Libra yang kayak harus diketok palu dulu baru ya oke. Kebanyakan mikir, ngukur gitu, nimbang gitu kan. Iya gitu. Mungkin yang seperti itu, gitu. yang seperti di Caca ceritain itu, that I think we complement each other. Yeah. Jadi kayak we have our own ways in to do things yang mungkin gua sendiri, terutama gua sih, apalagi di beberapa hal, terutama untuk hal multitasking atau mungkin gue tipe orangnya itu kalau yang untuk ngelakuin hal sesuatu itu I'll be doing it, ya udah yang gue kerjain itu aja dulu, kayak benar-benar laser fokus di situ. Dia tuh satu arah gitu. Yeah. Anaknya tuh lurus banget. Nah, ini yang bikin mencok dikit gitu kan. Jadi orang tapi menclok kayak gitu tuh dalam artian lebih yang kayak multitasking to get all the different things done gitu. Sayang, kita tuh hidup jangan lempeng-lempeng banget. Maksudnya lempeng tuh dalam arti kata kita tuh bisa satu arah tetap jalannya ke situ yang kamu fokusin, tapi masih ada kayak 2-3 pulau yang bisa sekalian. Ayo dilakukan sekalian. And also at the same time the other way around gitu, kayak misalnya kayak Caca doing so many different things, tapi terkadang mungkin kayak dari guanya sendiri juga harus kayak sayang, I think you need to prioritize gitu. Yes, tapi prioritas yang ini dulu. Nah, yang ini dilurusin dulu gitu sebelum ngelakuin hal yang lain. Jadi sih we complement each other sih. Iya gitu. Jadi kita tuh selalu kayak yang kurang dari aku tuh dia masuk gitu. Yang kurang dari dia aku yang masuk gitu. Jadi kita tuh kayak sama saling ngingetin. Menurut aku dari kayak astrologi kita aja kan, aku Gemini dia Libra. Sebenarnya tuh diri dulu. Gara-gara perkara apa kita berantemnya? Satu, saya mau makan apa aja deh. Sekarang ini aja. Ya terserah aja. Loh, aku juga terserah aja. Ya Tapi itu cowok banget ya. Itu cowok banget loh ngomong terserah. Kita mau kemana nih? Kita mau jalan kemana nih? Terserah. Aku yang bilang terserah tuh aku, bukan dia. Jadi dia nanya, saya gitu. Makan apa? Iya, saya mau makan apa? Aku tuh selalu jawab, serah deh gitu. Terus kayak, ini nggak? Nggak tahu, serah aja. Ya yang benar, ini enggak, serah deh. Jadi aku selalu terserah gitu. Terus dia tuh kalau untuk soal makanan, dia tuh selalu yang kayak apa-apa, dia anaknya nyobain banget, maksudnya kayak berani mencoba gitu. Nah kalau aku tuh anak lempeng, kalau aku biasa pesan ke satu restoran, menu yang aku pesan pasti A, B, C, udah itu aja. Cari aman. Itu lagi. Kalau dia tuh mau explore gitu loh kalau untuk makanan, terus kayak serah deh, yaudah aku ntar paling nyobain aja. Kesimpulannya nih sebenarnya kekompakan kalian itu saling melengkapi. Muncul karena ada perbedaan ya. Jadi tapi perbedaan itu bikin saling melengkapi. Jadi kuncinya kunci kan saudara-saudara pemirsa untuk hidup, untuk punya pasangan mesra itu adalah memang justru dengan adanya perbedaan. Tapi perbedaan itu dikomunikasikan ya kan. Betul. Jadi biar bisa nyambung juga, gitu ya. Banget parah sih itu. Nah aku juga tipe yang sih apa-apa tuh detail banget. Jadi kalau misalnya rumah berantakan, aku anaknya tuh apa sih istilahnya OCD. Ya. Jadi aku tuh nggak bisa banget ngelihat apa mencong dikit, apa kotor, ini ribet karena detail banget anaknya. Dia si cuek banget ya, laki sih mungkin ya. Jadi kayak apa-apa main taruh ini.
kayak lihat ada kertas atau tisu di lantai, padahal dia udah ngelewatin berapa kali ya. Harus nih ibu ini ngomong, sayang kamu nggak ngeliat ternyata ada tisu di bawahnya. Lihat sih. Catat lagi ya. Marah pun pakai sayang loh. Sayang. Walaupun level 10, suara level 10 ya, tapi kata sayang itu membuat suaminya tidak tersinggung ya, membuat suaminya tetap sayang, memang beda sih. Jadi ngomong-ngomong nih, tadi soal ngomongin, tadi kan lo Ca cerita tentang yaitu lo lagi OCD, lagi ngerjain kerjaan rumah, terus kayak lo, wah orangnya perfeksionis banget. Nah ini gimana nih cara kalian mengatur pembagian tugas di rumah sehari-hari? Di antara kesibukan kalian juga dan sekarang lagi momen pandemi misalnya, how do you guys manage? Ya. Nah kalau itu aku sudah menyerahkan kepada dia, kau mau apa gitu. Terus dia kayak, aku bagian cuci baju aja deh sama jemur. Oh ya sudah, alhamdulillah. Jadi soalnya dia udah ada cuci kan, sebenarnya tinggal masuk cemplang jemur udah selesai. Dia main FIFA, pinter banget bapak ini memang. Pilihnya yang gampang ya. Jadi FIFA-nya kelar, oke aku jemur dulu sayang gitu. Terus habis jemur hilang, nggak taunya main FIFA lagi lanjut. Jadi ya udahlah, tapi at least kan maksudnya dia tuh sebenarnya suami. Aku sebenarnya tuh amazed banget juga sama dia karena dia cuek tapi dia itu tuh benar-benar kayak care-nya tuh besar banget gitu. Maksudnya dia tuh mau turun tangan untuk ngurusin segala perintilan rumah tangga gitu. Walaupun awal-awal emang harus disuruh dulu gitu karena emang basically kan emang dia cuek kan, dan dia anak laki-laki yang terbiasa di rumah tuh juga ada mbak gitu loh tadinya. Jadi kalau aku kan anak perempuan kan biasanya lebih ke turun tangan apa-apa ngelakuin sendiri kan. Nah, jadi sebenarnya appreciate banget apa yang udah dia lakukan. Sebagai suami tuh nggak yang kayak ya udah penting gue cari duit ngasih lo makan terus ya transferin lo tiap bulan kelar, nggak kayak gitu. Jadi dia tuh benar-benar turun tangan ngurusin anak-anak, mandiin anak-anak, ngapin anak-anak, bikinin makan kadang-kadang. Terus tiap malam dia pijitin aku, jadi kayak aku tuh nggak bisa tidur. Wow, itu kebiasaan tiap malam. Wow, hebat banget. Bener-bener dia tuh kayak, terus dia mau main FIFA sekarang kuncinya adalah password. Kalau mau main FIFA, sini sayang aku pijitin dulu. Kunci. Udah 2 nih kunci kita pegang ya hari ini ya. Kuncinya Caca sama Derry ya. Ini kalian juga kerjanya kan sama-sama nge-MC gitu ya. Nah berarti pernah nge-MC bareng kah atau selalu beda event? Terus ada rencana mau buka training MC juga atau workshop biar punya bisnis bareng atau gimana nih guys? Biar makin banyak cuan gitu ya. Banyak cuan bersama gitu kan. Mari cuan bersama gitu kan. Basically awalnya memang kita itu kenal, nih aku cerita sedikit ya, kita itu kenal karena kita kerja di satu stasiun televisi bareng-bareng tanpa sengaja. Jadi dia duluan yang masuk, dia project kreatifnya, aku hostnya gitu. Aku hostnya, jadi waktu itu ada royal wedding-nya Pangeran Prince William sama Kate Middleton waktu itu. Dulu banget 2011. Nah, dia project kreatifnya, hostnya aku. Waktu itu acaranya live kan, soalnya kan di beberapa stasiun televisi kan. Aku yang ngebawain royal wedding itu. Nah, terus dia yang ngurusin soal skrip lah, terus tetek bengek harus dia, namanya juga project kreatif kan gitu. Terus gitu deh gitu. Dan awalnya emang juga kita tuh kayak dikenalin gitu sama teman-teman lingkungan kita di satu TV itu kayak di kita tuh ada anak baru juga, dia lulusan dari Swiss, terus dia kesini jomblo, dia nggak punya pacar, terus juga kan. Oke, gitu. Aku expect-nya tuh wah gimana gitu kan, dari Swiss, terus anaknya pinter banget dia baik banget, segala macam. Dan aku tipenya tuh, aku kan anaknya kecil banget kan, imut-imut, bukan imut-imut, imut kenapa aku anaknya kan, biasa sampai meter kurang sampai. Jadi aku tuh aku memang selalu dari dulu tuh punya pacar tuh yang tinggi-tinggi banget gitu loh, yang kayak 170, 180 lah tingginya. Wow. Nah terus tiba-tiba aku ekspektasinya ya jadinya kan otomatis menyamaratakan sama yang biasa, maksudnya aku ketemu cowok-cowok yang aku suka gitu kan. Terus udah ada benchmark ya? Udah ada benchmark, benar.
Terus pas ketemu dikenalin kayak, "Hai Caca, ini loh yang namanya Derry, ini loh yang gue cerita waktu itu." Kayak, "Hai Caca Derry, kalau sama dia sih berarti gue gak mau perbaiki keturunan." Ternyata. Omongan sendiri kan. Terus habis itu kita akhirnya deket, pacaran gara-gara si Royal Wedding itu. Terus kita kerja bareng, aku jadi penyiar radio dan dia duluan juga jadi penyiar radio. Sebenarnya aku backgroundnya udah dari 2004 udah siaran di radio, cuman dia tuh di satu grup ini, kita kan ada satu grup tapi ada beberapa radio kan. Nah kita satu grup bareng, tapi aku di radio lain, dia di radio lain, tapi satu kantor gitu. Terus habis itu ya udah kita siaran maksudnya siaran jadi penyiar di satu grup. Terus habis gitu kita nge-MC bareng, dan terus habis gitu Bapak ini sampai detik ini jadi personal manager saya. Saya tetap ya. Gitu. Jadi kerja barangnya itu lebih ke ini ya. Dia sekarang Derry tuh lebih banyak untuk manage Cacanya gitu ya. Betul. Soalnya makin kesini waktu semakin ya kemakan sama urusan-urusan full time kerjaan lah gitu. Iya, maksudnya juga maksudnya di luar aku jadi talent ya gitu. Jadi makanya kalian tuh nggak maksain lah ya, maksudnya mana yang memang kondisi ideal bisa dijalanin ya udah, nggak usah maksain untuk kayak dua-duanya harus tenar atau dua-duanya harus melezit gitu. Lebih ke salah satu yang bisa support gitu ya. Iya betul. Mungkin Mirna atau Era ada pertanyaan lain mungkin buat Caca atau Derry? Dari gue ya. Buat siapa? Buat siapa dulu? Buat Caca dulu mungkin. Duluan deh. Oke. Caca ya. Ini kan Ini dari tadi hostnya ketahuan banget sih. Nah, jadi mau nanya ke Caca. Caca kan terkenal sebagai broadcaster, terus beauty blogger, and parenting blogger gitu kan. Sekarang abis punya 2 anak, gimana tuh cara ngatur waktu antara usaha, komunitas, pekerjaan dan anak? Oke, dari aku dulu ya berarti ya. Kalau aku pribadi itu sebenarnya jabling parah sih. Kalau misalnya ngomongin soal itu, aku benar-benar gimana caranya mengusahakan semua bisa sejalan beriringan gitu. Cuman sebenarnya nggak bisa juga. Maksudnya mau kita usahain semaksimal mungkin tetap nggak bisa seiringan juga. Pasti ada harus salah satu yang dikalahkan, sedikit dikesampingkan atau dikorbankan sedikit. Tapi nggak full dia ditinggalin banget ya, enggak sih gitu. Jadi aku memang prioritas utamaku emang since aku udah jadi mama, otomatis prioritas utama aku ke anak-anak gitu. Jadi emang dari dulu sampai sekarang aku yang selalu ngurusin anak-anak aku sendirian. Jadi walaupun misalnya ada helper, ada suster, itu mereka benar-benar yang kayak cuman aku lagi pas mandi atau aku lagi pergi sebentar kemana, dia yang bantu jaga gitu. Tapi jarang banget, aku memang kayak ibarat kata nih ya, 90% anak-anak dari lahir itu semua sama aku. Gitu, aku yang ngurus, jagung banget sambil nge-MC, sambil nge-build mama harus sukses, terus udah gitu sambil aku juga ada bisnis-bisnis lainnya gitu. Jadi benar-benar juggling banget, sambil ngurusin rumah juga, karena nggak ada helper kan, nggak ada mbak di rumah. Jadi benar-benar kayak, wah gila sih. Nah untungnya aku punya emang support sistemnya dari suamiku sendiri. Derry tuh emang bener-bener seturun tangan itu gitu loh. Maksudnya untuk bantu handle anak-anak, bantu handle rumah, bantu handle kerjaan. Even tawaran klien semua kan masuknya ke Derry dulu kan, pasti gitu. Jadi untuk yang udah tahu gitu ya, pasti mereka semua langsung masuknya ke Derry dulu. Jadi ya udah kita berdua tuh selalu kerjasama aja gitu. Jadi selama kita pacaran sampai kita sekarang udah menikah, udah punya 2 anak dan anak-anak udah cukup besar-besar, kita selalu mengkomunikasikan itu sih, urusan sayang aku ada ini besok, jadi gimana ya sayang anaknya gitu-gitu sih. Jadi kita selalu komunikasi. Yang 3 kunci nama. Ya sebenarnya emang dari dulu dari zaman pacaran, setiap kali ada apa yang bersangkut pautan nama kita selalu cerita, selalu komunikasiin. Terus kalau misalnya emang ada sesuatu yang ganjel atau apa, sebisa mungkin ya just spit it out and then talk things out and look for the solutions. Apalagi makin kesini dengan anak-anak makin tumbuh gede, habis itu dengan kesibukan sekolahnya mereka, dan itu menjadi salah satu dorongan kita untuk do lots of things ya, itu maksudnya datang dari dorongan itu, kayak we need to provide the best for our children, habis itu for ourselves juga gitu. Caca dengan kesibukannya dia, terus aku juga ada kesibukan akunya sendiri juga gitu.
Jadi intinya sih kalau kita Ngomong-ngomong- berdua selalu komunikasikan, jadi apa yang aku lagi butuh bantuan, Derry itu selalu ada. Dan dari situ juga di saat Derry butuh bantuan, aku selalu ada. Jadi Iya. itu aja, terus aja kayak gitu. Iya. Sistemnya kayak Anaknya umur berapa sih, Ca? yang paling besar 6 tahun, baru 6 tahun, yang kecil 4 tahun, mau 5 tahun. Bedanya 1 tahun 4 4 bulan bulan. doang. Oh iya, berarti ya masih, ya maksudnya nggak terlalu besar juga ya, masih butuh Iya, attention masih dan butuh sebagainya. banget, gitu. banget. Ini Gua dulu lebih waktu zaman pengen- baby, waktu zaman baby pengen- nih, Heeh. Derry Kenapa, bantuin, sorry? Derry bantuin. Oh, waktu dulu sangat sangat bantuin banget Apa tuh? ganti nappy. Oh, Ganti banget, pants. banget. Oh, dia Masa? Wow. dia dari since day one ya, dia Iya. tuh udah megang, udah mandiin. Jadi emang aku bilang sama dia jadi kita tuh dari pacaran kita tuh udah ngomongin segala sesuatunya, segala macam. Kayak aku anaknya kan suka berandai-andai ya. Ya mungkin mini kali ya, kadang-kadang suka udah mikirin jauh gitu ke depan gitu. Jadi aku suka berandai-andai sama dia kayak, saya nanti kalau misalnya punya anak, aku misalnya nih dari awal nikah, saya kalau nanti kita udah nikah, aku maunya kita itu selalu selalu kerjasama. Maksudnya kita tuh the A team Partner gitu. gitu ya. Partner hidup ini nggak ada mentang-mentang kamu suami predikatnya, Iya, terus kamu kayak nyuruh-nyuruh aku Iya. apa segala macam. Ibarat kata aku tuh nge-serve Derry banget gitu. Enggak Iya. kayak gitu. Aku nggak mau. Soalnya emang background aku jadi penyiar radio tuh dari SMA kelas 1. Aku udah jadi penyiar radio. Maksudnya aku udah biasa kerja. Mandiri. Aku banget. Hmm. Aku ibu rumah tangga dan aku udah omongin itu dari awal sama dia gitu. Jadi dia udah ngerti posisinya. Kalau misalnya nanti emang dia mau menikah sama aku, emang kita harus turun tangan bareng-bareng semuanya. Terus kalau udah punya anak, Oh, aku mau anak aku itu juga dihandle sama kamu, sama bapaknya. Karena aku tahu banget teman-temanku, ya mungkin karena aku punya radio juga kali ya. Jadi udah banyak dapat informasi kalau anak yang dari kecil, dari dia baby itu dibantu urus sama papanya juga, itu bagus untuk future-nya dia gitu, untuk apalagi di urusan sosial, kehidupan sosialnya. Jadi aku selalu komunikasikan itu ke dia. Jadi dia tuh mengerti gitu apa yang aku mau. Jadi nggak perlu aku ngomong apa-apa. Sebentar. Agak-agak pengen tahu juga nih. Itu kan yang dimau sama Caca, ya kan? Itu apakah yang dimau oleh Derry juga, gitu ya? Setara laki-laki gitu loh, ya kan? Pasti maunya justru dia dilayani nama perempuan, dilayani oleh istri dong, Der. Sehari-hari, Der. Menurut lo gimana, Der? Apa yang membuat lo ketika proposal itu ditawarkan oleh Caca gitu, berat gak sih di kepala lo waktu dia ngomong kayak gitu? Der? Of course not. Soalnya kayak emang dari dulu kecil yang aku pegang banget secara mindset, secara ibaratnya kayak jalan hidup untuk ke depan yang bisa diaplikasikan ke semua hal itu. Teamwork makes everything possible. Jadi kayak sampai soal kerjaan itu, untuk soal bersosialisasi, apalagi sekarang berumah tangga. I think if I don't have that mindset, kayak semuanya akan berantakan gitu. Apalagi kita sekarang nggak ada helper sama sekali. Jadi emang bergantung di diri kita berdua gitu. Nah, dan untungnya juga Derry itu dia tuh dari kecil, dari SDS. Dari SD dia tuh udah tinggal di luar negeri sampai dia kuliah. Jadi dia dan beda-beda negara terus, ganti-ganti negara terus. Soalnya bokapnya kan emang tugasnya ganti-ganti negara terus gitu kan. Jadi dia tuh kayak belajar, nggak tahu ya, culture. Aku sih merhatiinnya dia tuh kayak ibaratnya benar. Hidup itu harus tough dan harus mandiri. Dan kebetulan ketemu sama aku si cewek. Aku kan anak tunggal. Aku si cewek yang mandiri, yang detail banget, anaknya apa-apa tuh dilihat, apa-apa tuh dipikirin, apa-apa tuh diurusin. Jadi dia tuh kayak terbiasa, karena emang kehidupannya dia dari awal tuh emang kayak gitu. Kalau di luar negeri kan nggak ada helper, nggak ada pembantu, nggak ada cucu sampai 5 biji nggak ada kan, gitu. Cuma di Indonesia yang ada. Nah, jadi itu kayak match sih somehow ya. Jadi kesimpulannya tadi gue sempat kepikiran di awal ini siapa yang beruntung siapa dapat gitu ya, misalnya Caca yang beruntung dapat Derry, apa Derry yang beruntung dapat Caca. Tapi ternyata kayaknya kalau gue bilang mereka ini pasangan yang saling melengkapi ya Boy, jadi kayak saling menguntungkan, ibarat itu pasangan yang saling menguntungkan. Aduh, luar biasa banget loh. Alhamdulillah. Jadi nggak terlihat yang kayak
juga sih, maksudnya sampai Hmm. detik ini juga kehidupan kita dari mulai pacaran, kita kan pacaran dari 2011 tuh, dan kita menikah 2013, jadi udah 9 tahun pernikahan nih. Maksudnya kita juga banyak banget perjalanan, kesulitan, permasalahan rumah tangga yang kita jalani gitu. Cuman sampai detik ini alhamdulillah kita juga bisa selalu menemukan solusinya yang terbaik buat kita. Jadi nggak sampai yang melebar kemana-mana dan berantem yang udah apa ya. Tapi sebentar, sebelum kita waktunya udah mau habis, ada satu hal lagi yang gue pengen tanya juga dan mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi juga buat Caca nih. Caca dulu nih karena kelihatannya Caca dominan nih ya kelihatannya loh. Alpha Walaupun female, mungkin bukan ya? walaupun kemungkinan di momen-momen tertentu mungkin Caca nggak dominan, yang dominan Derry lah, gitu kan. Gimana itu? Momen tengah malam loh. Nah itu gimana? Saat ini menurut Caca satu sifat atau karakternya Derry yang masih butuh kamu pelajari lebih jauh lagi untuk memahaminya apa? Aku Dari Caca, yang kamu masih belajar terus nih untuk mengerti. Aduh susah banget sebenarnya gue untuk menerima sifat ini, tapi ya masih terus belajar lah ya untuk menerima itu. Apa ya? Boleh nggak di-share? aku tidak peka. Tidak peka. Derry suka nggak peka? Tidak peka. Dia tuh anaknya lurus banget. Bener-bener yang kayak tadi kita di awal itu, dia tuh anaknya bener-bener pandangannya bener-bener selurus itu. Jadi ya alhamdulillah cewek ngeganggu kayak apa juga nggak ngaruh sama Desa gitu kan. Ya maksudnya nggak lurus-lurus juga banget gitu loh. Maksud aku kayak sayang kayak dikit kayak gitu, kasih surprise kayak Iya. Somehow wanita itu pengen ya dikasih surprise yang kayak mesra-mesra gitu, romantic ya, kind of things ya. Kalau dia tuh lebih ke kayak saya tahu dia udah mau kado apa nih, aku beliin. Maksudnya di kayak yuk kita beli bareng atau ditransfer kayak gitu, kayak gue kan maunya di surprise. Itu kebalik banget sama kita bertiga ya. Kalau kita bertiga di sini as a host kita maunya dikasih tahu aja ya, biar jangan salah beli. Salah beli. Oke, dibalik. Sekarang pertanyaannya ya ke Derry. Tadi tuh kayak gimana maksudnya? Dari aku yang perlu kamu apa sih tadi? Yang menurut Derry tuh Caca tuh ya masih ada satu sifat apa dari Caca yang Derry sebenarnya sampai saat ini masih terus belajar untuk menerima atau mau bisa mengerti. Mungkin lebih ke ini sih lebih eksploratif dalam artian si Caca tuh kalau aku perhatiin di beberapa hal dia tuh expertise dan benar-benar dia push forward, tapi ada beberapa hal yang dia itu pengen pelajarin tapi pelajarin new things gitu, cuman sama dia tuh selalu masih hesitant gitu untuk hal-hal yang baru gitu, mungkin kayak seperti bahasa, seperti makanan kayak gitu, terkadang tuh dia explore-nya tuh ragu-ragu, lebih ke situ aja sih sebenarnya. Oh, sementara lo udah pengen banget dia belajar gitu ya, belajar ke situ gitu. Sabar memotivasi dia gitu ya. Gitu. Dan terkadang dia tuh lebih untuk hal-hal baru dia lebih bisa dengerin orang lain ketimbang sama aku sendiri gitu. Itu gue banget. We're on the same side, no worries. Berarti gini, lo harus akrab sama sahabat-sahabatnya Caca, nanti ngomongin sama temen-temennya, pasti didengerin. Sahabat gue nih ya malah kayak aja sama Derry, dia yang gemes gitu loh, kayak gue ngomong, marah nggak Derry kalau gue ngomong gitu sahabatnya. Tapi itu something normal kok, maksudnya emang kondisinya kan emang perempuan tuh lebih banyak curhat ke sahabat-sahabatnya deh kadang-kadang ya. Gimana tadi Mir? Kayak tadi Mirna bilang Mirna banget, coba lo share Mir. Iya, sama. Kalau yang itu sama sih Derry, itu mungkin ya ini ya perempuan gitu ya. Kita kalau dibilangin pasangan suka sebenarnya nggak dengerin gitu, cuman mungkin ya banyak eksplorasi gitu. Iya betul. Data bener nggak yang dia omongin gitu? Benar. Jadi butuh waktu buat belajar explore dulu, dikasih waktu gitu ya. Iya, eksplorasi. Tapi akhirnya dijalani. Iya.
Yang penting itu, yang penting dijalani dan ada progres kan. Ya, Ya ya. kan? Wow, ini apa namanya? Sebenarnya ya seru banget loh hari ini, walaupun kita kedatangan pasangan. Iya. Ternyata 30 menit itu buat ngobrol sama pasangan super Nggak cukup. mesra dan super kompak ini Iya, nggak cukup ya. Kita gemes. Mir, Iya, iya. Mir, ada pertanyaan terakhir nggak yang mau lo tanyain? Sebelum iya. kita suruh mereka Pertanyaan TikTok terakhir dong ya. Iya, iya, iya. Iya. Nanti TikTok bareng ya. Terus kasih tips dong buat Eureka Woman Lovers biar tetap mesra kayak kalian kan kalian hampir like 24/7 together tapi ya itu ya tetap bisa mesra, tetap kompak. Apa Walaupun sih banyak gitu perbedaan resepnya? ya, ternyata tadi Iya, mereka iya, punya iya. banyak perbedaan, tapi bisa, Di belakang. iya, tapi tetap bisa kompak gitu loh. Bisa, iya betul. Itu sih yang paling penting ya. I think kalau dari sisi aku sendiri yang penting komunikasi mau apa ya mau segontok-gontokan kayak gimana just intinya ini niatnya itu harus temuin common ground-nya mau ujung-ujungnya agree to disagree that's it. I mean in the end we have to respect each other. Yeah. Terus yaitu objektifnya always find a solution lah walaupun mungkin not at the day itself nggak temu eventually akan ada gitu. Iya. Komunikasi. Ya, komunikasi sih. Mau apapun itu ya, mau di urusan rumah tangga kayak ibu sama anak kayak mau anak sama anak atau pokoknya menurut aku apapun itu semua komunikasi aja semuanya. Kuncinya adalah komunikasi untuk bisa menyelaraskan. Oke, kalau gitu komunikasi kita hari ini ditutup dengan TikTokan bersama Caca dan Dery. Dan dari TikTok. Ayo dong mau lihat Boleh ya, boleh. kalian. Coba. Kita lagi di luar, anak-anak tuh lagi main di dalam. Terus kalau di luar di dalam itu terang tapi berisik. Makanya kita di luar tapi agak gelap nggak apa-apa ya. Gak Nggak apa-apa. Kita bisa semua bareng atau gimana nih? Ayo. Kita bantuin joget deh. Kita cheerleader aja. Oke. Ntar latihan dulu. Ya. Kok gue jadi Iya. kegoyang sih? Iya, gue juga. Gue jempol gue goyang. Bentar, apa soalnya? Oke. 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 Di repeat. Oh, iya, iya. Oke. 3, 2, 1. Ini usaha Inilah terbaik. pasangan kompak. Seru. Luar biasa, hebring banget. Pasangan milenial zaman now. Terima kasih ya guys, Caca dari atas Thank you Caca, thank you Dery. Thank you Caca and Dery. atas sharingnya. Semoga kalian bisa terus menginspirasi, terutama pasangan-pasangan milenial zaman sekarang ya. Untuk bisa menerima perbedaan tapi bisa menyelaraskan satu sama lain. Iya. Thank you, sampai Oke, ketemu lagi. thank you Caca, thank you Dery. Iya, Yo, thank buat you. Eureka Woman yang nonton Caca Dery juga jangan lupa untuk follow Eureka Woman. Nanti diajakin ya semua follower-followernya juga untuk bergabung ya Caca and Dery. Kita pamit juga ya sekalian ya Era dan Oke. Mirna ya. Iya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.